Oke, setelah kemarin gue sempat ngontenin mengenai Poco X3 Pro ya, handphone ini nggak kuat dipakai sama gue dan Matot ya. Mungkin buat teman-teman yang udah nontonin video gue, buat kalian yang udah nontonin video gue yang ini, mungkin ada yang belum nonton video gue yang kemarin-kemarin. Singkatnya, long story short, gue pakai Poco X3 Pro karena handphone itu gue rasa panas dan gue coba pakai terus-menerus, gue geber dan ternyata handphone yang lagi lo lihat ini sekarang kondisinya matot dan sekarang udah nyala. Ya, bongkar mesin, rebolling ulang, jadi PR ya. Lalu gue memutuskan untuk tidak merekomendasikan handphone varian X3 Pro ini ya ke penonton-penonton gue. Dan sekarang HP yang masih benar-benar jos ya, masih dari Poco, buat HP kedua gue adalah Poco X3 NFC yang biasa, yang tidak ada embel-embel Pro-nya. Handphone ini benar-benar bisa banget nemenin gue kemana-mana ya. HP utama dan HP kedua cukup bawa dua HP ini. Menurut gue udah counter yang lumayan killer. Kalau kita ngomongin soal bentuknya, ya ini bukan bentuk selera semua orang. Tapi nanti gue coba bahas desainnya. Kita fokus ke kamera dulu nih di awal-awal. Nah, untuk kamera yang ada di Poco ini, sebenarnya untuk hasil jepretannya, beberapa fitur-fitur yang ada di kamera ini, itu nggak yang terbaru-terbaru banget kalau kita bandingkan dengan Android lain. Cuman yang gue suka dari si Poco X3 NFC ini adalah di perekaman videonya, dia tuh ada menu yang ngebuat gimana kita ngerekam video itu lebih halus, lebih smooth. Jadi ini cocok banget buat gua yang karakternya itu udah biasa kalau buat ngerekam pakai iPhone tuh yang videonya tuh lumayan lebih stabil ketimbang Android pada umumnya. Nah, si Poco ini tuh ada fitur itu. Jadi kalau lo ngerekam ada fitur tambahan yang ngebuat kayak lo ngerekam tuh lebih smooth. Ya, I know ini masalah croppingan image, tapi ini ngebantu banget lah buat yang udah terbiasa pakai iPhone terus lo pakai HP Android yang murah ya. Of course murah. Tapi hasil perekaman videonya lebih stabil ketimbang HP-HP yang harganya sama. That's why gue suka banget sama Poco ini. Kalau dibandingkan dengan kamera Samsung yang harga 1 jutaan, nggak bisa nge-counter si hasil jepretan, hasil perekaman dari si Poco X3 NFC ini. Entah kenapa gue suka itu. Kalau ciri-ciri khas Samsung itu ya, kalau kita ngerekam pakai HP-HP Samsung harga 1 jutaan yang mayoritas layarnya udah AMOLED-AMOLEDan, itu agak-agak shaky dan kurang nyaman ya, meskipun lu udah set di 60 fps dan apalagi lensa lebarnya amburadul caur segitulah pokoknya. Tapi nggak bisa dikomplain, namanya juga Samsung versi murah ya kan, low budget gitu, apa yang mau dikomplain. Dan untuk fiturnya sebenarnya kayak 11-12 sih sama Samsung ya, antara si Poco dengan si Samsung yang kebanyakan beredar di harga 1 jutaan. Cuman ini punya kelebihan lah, yang rekamnya tuh lebih enak gitu. Sekarang kita ngebahas displaynya. Nah, displaynya juga menurut gua ini kelebihan dibandingkan HP-HP lain ya, kayak Redmi, Samsung yang udah AMOLED-AMOLEDan. Kenapa enggak? Kalau kita coba flashback ke merek-merek yang lain, ini masih satu kandung nih sama si Poco, masih saudaraan. Contoh kayak Redmi Note 11, itu udah AMOLED ya kan. Layar AMOLED yang ada di Redmi Note 11 ini menurut gua oke, ya kayak cukup gitu. Cuman ada something yang menurut gua yang rasa kayaknya nggak perlu juga deh AMOLED-AMOLEDan, kayak ada yang perlu diperbaikin. Yaitu yang pertama yang simpel banget menurut gua adalah tuningan warnanya ya, yang ngebuat handphone itu jauh lebih terkesan enak gitu dilihat. Terus yang kedua adalah masalah brightness-nya. Ya, si Poco ini menurut gue menuhin kriteria yang gue sebutin tadi. Tuningan warna, brightness-nya, dan menurut gue apa yang dihasilkan dari displaynya lumayan banget. Kalau kita bicara brightness, ini bisa diandalin banget cuy. Ini gue pakai di outdooran masih nyanggupin loh layar. Beda sama Samsung kebanyakan dan Redmi kebanyakan. Gue nggak ngelihat secara detail total needs-nya berapa, cuman ini masih bisa nyaingin HP-HP Redmi yang needs-nya ada angka-angka ribuan gitu. Dan kalau ngomongin layarnya yang sama-sama belum AMOLED, kalau kita bandingkan dengan iPhone, udah hampir menyerupai loh kualitasnya, gila sih. Nah, ini poin yang menurut gua yang nggak ada di handphone lain, udah ada embel-embel AMOLED. Ini udah 120 Hz yang dimana ditambah dengan tuningan warna yang pas, dengan 120 Hz, dengan brightness yang nampol, ini udah 3 combo ya, udah 3 combo yang ngebuat handphone ini layarnya jadi nyaman banget. Makanya gue gak terlalu peduli ini layar belum AMOLED lah, bodo amat. Yang penting hasil warnanya pekat ya, brightnessnya enak,
sama udah 120 Hz itu udah ngebanjain mata gue banget ya kan. Nah kalau buat sensitivitas aman, gue nggak ada kendala di handphone ini. Gue suka-suka aja sama layarnya. Intinya gue kasih skor ya dari 1 sampai 10 itu sekitar 9 lah di handphone ini. Jos parah. Nah sekarang kita ngomongin soal desain. Coba gue ngajak lu buat nilai dah. Coba tulis di kolom komen aja mungkin kalau lu mau nilai desainnya. Gue tahu mungkin lu ada yang gak suka sama desain Poco model begini. Desain HP model gini maksud gue. Tapi sebenarnya kalau lu coba pakai itu semua terbayarkan dengan apa yang lu rasakan. Poco ini benar-benar sesuai dengan budgetnya. Ya lu harus sadar diri juga budget 1 jutaan boy. Ya lu tahu kemampuannya untuk apa aja. Nah desain kameranya ini gue yakin gak semua orang juga suka ya. Mungkin apalagi orang yang udah ngefans parah sama boba-bobaan. Ya mungkin belum mampu ngerasain beli iPhone boba, wajar sih kalau mereka identik beli Android yang boba-boba biar feels like gitulah. Nah untuk tulisan pokoknya lumayan besar tapi lumayan kalem. Kalau kita ngomongin performanya, ini lo bisa nilai sendiri lah dengan performa yang ada di Poco X3 NFC ini. Gue bisa bilang handphone ini lebih kenceng daripada Android yang harganya mirip sama handphone ini. Let's say kalau budget segini tuh lo bisa dapat kayak Android yang resmi tuh kayak 6S, ya kayak 6S Plus gitu-gitu tuh. Wah ditinggal sekebon boy, ya ditinggal sekebon ya. Jadi budget lo buat beli iPhone resmi kayak gitu lo ibahin buat beli beginian, si Poco X3 NFC ini jauh lebih kepake. Kameranya fiturnya lebih lengkap daripada si Ipong ya. I know ini bukan flagship, cuman di sini gue ngebandinginnya harga ya. Banyak yang salah kaprah tuh gue ngebandinginnya flagship ke yang tidak flagship. Padahal gue ngebandinginnya value dari harganya bos. Kita juga tahu lah flagship dibandingin non flagship tuh nggak bakal ketemu ya kan. Nah kalau dibandingkan dengan Samsung pada umumnya untuk performa ini juga beda jauh. Even kita coba sebut lah kayak Samsung A20 ya yang harganya lumayan murah, Samsung A50 ya kayak gitu-gitu tuh masih bisa nyaingin si Poco ini performanya. Masih kayak another level gitu performanya. Jadi mungkin kalau lo beli Samsung lo beli ya mungkin lo suka sama brandnya, lo suka mungkin ketenangannya kalau HP rusak banyak tukang servis yang mau benerin atau emang lo udah percaya aja gitu ya kan. Kalau Poco mungkin tersirat di orang lain tuh, di sebagian orang kalau produk Poco tuh ya kayak apa gitulah ya. Dan handphone ini juga lebih kenceng dibandingkan iPhone yang legendaris yang satu ini, yang dulu ada nobatannya kecil-kecil cabai rawit ya. FYI aja handphone ini yang lagi lu lihat ini SE Gen 1 ini harganya bahkan bisa lebih mahal daripada si Poco yang lagi kita bahas ini karena saking langkahnya. Dan intinya handphone ini tuh punya karakter yang masih enak banget buat dipakai daily. Gue kasih kisi-kisi deh buat lo yang suka scrolling, buat lo yang suka cekot-cekot di e-commerce ya, buat lo yang suka nonton video, buat lo yang suka ngegame tipis-tipis, buat lo yang padat banget akan aktivitas kerjaan lo lewat WhatsApp, chat atau apapun email dan lain-lain, handphone ini masih bisa nyanggupin itu semua. Salah satu handphone the best nih, budget 1 jutaan.